kami perwakilan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mohon izin untuk melakukan wawancara kenjenengan untuk meneliti sebuah candi Wangkal yang ada di Krembung ini. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yang kami tanyakan yaitu sejak kapan sejarah awal ditemukan candi Wangkal ini, Bu? Candi Wangkal ini ditemukan pada tahun 1991 oleh Bapak Manu. Ini itu Bapak Kulit. Nah, saat ini yang itu waktu itu Bapak Manu itu adalah aktivitasnya itu membuat bata merah yang dibuat rumah-rumah. Jadi ini dulu bukan candi yang ditemukan seperti ini. Dulu itu gumuk, tanah gumuk itu tanah kayak gunungan. Jadi tanah itu diambil, dibuat batu bata sama campuran dedek, sama campuran pasir, buat batu bata. Lama kelamaan tanah itu kan menipis. Setelah menipis, Rajul itu menggeduk sesuatu. Jadi sesuatu yang menatap Rajulnya itu, Bapak Manu itu curiga, kok itu apa? Gali, terus ada sesuatu yang besarnya itu nggak nampak sebelum itu. Tapi Bapak Manu sebelum itu langsung dimimpiin malamnya itu. Setelah menggali itu tadi? Iya, tapi kan nggak berani. Iya, belum dilanjut. Nah, belum dilanjut, intinya itu belum dilanjut. Galiannya itu belum dibesarkan, terus dimimpiin. Bapak Manu itu dimimpiin oleh seorang pembawa putih, ya 5 orang, rambut putih sama berjanggut panjang-panjang seperti ini, pakai serban. Kalau mirip itu pakaian Hindu ya. Terus disuruh galiin. Terus kamu nanti kamu akan menemukan sesuatu yang buat masa depan anak-anak gitu bilang. Tapi dulu bahasanya bahasa Jawa ya. Nanti diterjemah sendiri aja gitu. Terus Bapak Manu itu mimpinya itu seperti koper yang berisikan emas, koin zaman dulu, zaman masa Majapahit ya, kayak jenis emas lah. Jadi satu koper itu berisikan emas. Berhubung Bapak Manu itu nggak berani, dia memanggil warga sekeliling, tetangga untuk menggali. Wangono aku gali, aku gak wani. Biar ada saksi juga ya. Terus gak berani, jadi manggil itu. Setelah memanggil itu kan digali orang banyak, tapi berubah bentuk jadi batu. Jadi nggak seperti mimpinya gitu. Jadi Bapak Manu gini, kayak orang walah ternyata watu, gak kayak mimpiku. Iya, gak kayak mimpiku. Ternyata itu muncullah batu yang bergandengan dengan batu. Jadi ini nggak pernah berubah. Mulai ditemukannya, mulai awal ditemukan Bapak Manu itu berbentuk kotak, itu namanya batu asa. Setelah diselidiki itu batu asa, dan yang sebelahnya itu batu andesit. Jadi berdampingan itu memang tidak ada perubahan sama sekali. Mulai dari pertemuan sampai sekarang sudah berdempetan gitu. Nah itulah, sejak itulah dinamakan Candi Wangkal, karena itu berupa batu asa, wungkal, bahasa Jawanya itu wungkal gitu. Tapi memang ya memang desanya sudah dinamakan candi karena desanya itu sudah ditemukan berhubung ada candi di desa Candi, jadi dinamakan Candi Wangkal gitu. Kalau untuk sejarahnya mungkin ini peninggalan purba zaman orang-orang dulu, tapi ini untuk pertapaan, jadi buat pertapa dulu. Mungkin orang-orangnya zaman dulu mungkin. Jadi ini nggak pernah dirubah sama sekali? Belum pernah dibongkar. Jadi tatanannya itu bentuknya prisma. Pintunya ada di sebelah barat seperti jendela. Jadi dulu Bapak bisa masuk. Sekarang kan tergenang karena memang sumbernya itu banter. Jadi setiap digali banyak nyumber. Iya. Jadi dulu tuh ya bentuk, maksudnya candi ya, bentuknya itu prisma gini, atasnya batu ini ya, batu wungkal, terus ada batunya. Jadi pintunya itu sebelah barat yang ada tongkatnya itu. Itu pintunya. Itu pintunya sebesar jendela, jadi orang bisa masuk. Dulu Bapak bisa masuk, tapi sekarang mungkin sudah tertimbun tanah, nggak pernah digali juga dan nggak pernah direnovasi juga, jadi sudah teruruk. Terus tergenang air. Ya, tergenang juga. Ini airnya nggak bisa surut, soalnya sumbernya banter. Jadi selalu ada airnya. Kalau musim ketika kemarau hujan tetap.
Justru malah hujan, malah tenggelam nggak kelihatan batunya. Iya. Nek ini sudah termasuk asap. Tapi asatan lagi tuh sudah nggak pernah. Nggak bisa asat. Nggak bisa asat soalnya Ya, sumbernya emang dari segini ya, Bu? pintunya itu keluar air terus ya. Jadi ya udah dari kapan Bu airnya ini keluar terus? Dulu kalau 91 Bapak waktu mengurus Bapak sebelum saya, Iya. itu pernah kering-kering, sekering-keringnya sampai bisa saya turun itu bisa. Oh iya. Ya, bisa saya membersihkan batanya, menata Iya. batanya bisa. Tapi sekarang nggak bisa. Karena air nggak pernah asat. Jadi setahun nggak ada keringnya sama sekali. Berarti ini dalam ya Bu sebetulnya? 1,5 meter. Kalau saya turun ada airnya segini. Iya. Kalau ada airnya penuh ya segini. Ya. Dulu saya itu kasih ikan, tapi sama Purbakala nggak boleh, bisa merusak bata, kan menggigiti bata merahnya, jadi nggak boleh. Katean yo tak ngene lele, gak melok ngunduh. Tonggo sing ngono. Para kan tak dol yo. Nggak lumayan kan? Jadi sekarang nggak tak ingat. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham itu tadi yang pertama? Dikatakan Candi Wangkal itu tadi karena ini ya, Bu, Ya, bentuknya. pertama lokasinya ini kan desanya sudah ditemukan oleh leluhur kita, itu namanya Desa Candi Wangkal. Karena ini munculnya di Desa Candi Wangkal dan bersangkutan pautnya dengan wungkalnya, jadi digabung gitu. Dikatakan Candi Jadi Wangkal. desanya dulu. Leluhur kan sudah menamai desanya dulu. Ini kan munculnya belum ada kita. Tapi kan leluhurnya sudah kasih desa ini namanya Desa Candi Wangkal. Ternyata memang betul ada Ya, adanya candi itu memang Candi Wangkal. Semangkani itulah namanya. Kita tuh kan nggak tahu sebelum kita itu siapa yang menempati desa, ya kan? Yang menciptakan desa itu siapa, leluhurnya desa itu siapa. Kita harus percaya. Seperti Candi Pari pun. Kenapa kok ada Candi Pari? Sebelum adanya Desa Candi Pari kan memang dari dulu itu wisata parinya banyak gitu loh. Jadi memang kan letaknya justru malah ada, cuma munculnya tipe kita nggak muncul pada zaman dulu, soalnya yang membuat kan zaman dulu orang Sabdoan. Candi itu adalah orang Sabdoan. batu wangkalnya niku memang enten merah-merah ngoten nggih, warna merah-merahnya ngoten. Nggih, batu merah itu memang cenderung merah. Ngoten yang atas itu Bu. Oh, Warna, itu mungkin karena matahari, Oh. terkikisnya matahari. Kalau aslinya ya hitam. Sebetulnya Iya, sebetulnya hitam. Ya seperti batu-batu pada umumnya. cuma yang batu merah. Ya mungkin kena sengenge atau faktor lumut juga, licin juga. Biasanya kalau membersihkan pakai bahan kimia saya. Niku jenengan masuk. Nggih, turun. Tidak bisa. Nek turun yo karo kan ini sualan. Masuk sualan di video. Sampean mau rencana ke sini. Ya aku rokok. Biasa yo sualan. Terus ini Bu, sejak awal ditemukan sampai sekarang, apakah sudah ada yang dirubah dari bentuk candinya ini? Belum pernah, karena dari kantor sendiri BPCB sekarang ganti BPK, Balai Pelestarian Wilayah 11. Itu kalau renovasi itu pertama nunggu dana juga, Nggih. kedua juga nunggu giliran. Satu Jawa Timur itu masih banyak situs yang kayak saya, jadi nggak kayak Candi Wangkal ini juga yang kecil. Banyak yang ditemukan di bawah pohon, reruntuhan bata-bata yang semerawut. Di Sukodono juga ada itu ya. Nah, itu juga perlu direnovasi, jadi nunggu giliran. Satu Jawa Timur itu berapa tahun ya giliran. Jadi wis nunggu aja. Tapi ini real, masih asli dari mulai pertemuan. Ditemukan. Iya. Berarti niku pun maksudnya masuk dalam cagar budaya juga. Nih, sudah masuk cagar budaya karena sudah masuk museum juga. Kan waktu penemuannya juga ada sesuatu yang diambil, jadi dimuseumkan. Batu yang unik biasanya itu. Saya baca itu ada keris gitu Bu. Ya, itu kan nggak boleh disebutkan, soalnya kalau sudah dimuseumkan nggak boleh ditaruh di sini. Kayak arca itu kan kalau hilang juga bermasalah.
kita yang kena sanksi. Makanya ada papan larangan itu, dilarang merubah, mengambil, Nggih. merenovasi sendiri tanpa bentuk apapun, harus ada, soalnya ada undang-undangnya. Jadi saya ya wis mek nyambut tok. Kan gak oleh ngerubah. Nggih. Ruang ngono tak tata dhewe tak entereken. Diperbaiki. Diperbaiki. Gak boleh soalnya. Karena masih ada dalamnya itu ada sesuatu yang perlu digali juga. Karena lingkaran ini kan masih ada tatanan bata-bata yang Bawahnya. iya Apa ada rencana Bu selanjutnya buat menggali lagi? bisa. Soalnya kan sudah pernah itu diukur-ukur. Ya, sudah digambar, istilahnya sudah digambar kalau candi ini aslinya luas. Cuma tanah ini PT. Jadi nanti harus konfirmasi sama PT dulu. Di sekeliling ini. Oke. Jadi kita nggak syukur-syukur, banyak lah prosesnya intinya. Kalau tanya aku sendiri nggak apa-apa. Enggak. Masalah ini tanah PT. Jadi di bawah-bawah tebu kan nanti kalau misalnya ada kan otomatis TKD tanah kas desa kan otomatis katut. Iya, ikut. Berarti kalau kalau memang digali lagi nanti bawah tanah nanti Nggih, ada. Seperti siapa yang tahu Candi Tikus? Saya Ya, tahu. seperti itu bentuknya. Hampir seperti ini kan Bu. Nggih. Cuma ini bentuknya prisma. Kalau bawahnya tatanan bata muter keliling. Iya. Candi Tikus. Terowongan. Saya kalau berarti ke kantor juga ke ada terowongan. kemarin ditemukan di sawah juga. Sudah di baru. Sawahnya ayah saya. Oh. Bisa laporan itu ke kepala desa dulu. Sudah. Oh, sudah. Nanti kalau bisa dikatakan ini cagar budaya atau objek baru apa itu namanya cagar budaya ODCB masih singkatannya itu nanti kalau bisa masuk ya bisa masuk. Kalau nggak termasuk cagar budaya ya nggak bisa masuk ke kantor. Kan banyak sekarang penemuan baru, Nggih. tapi diduga bukan cagar budaya itu banyak. Cuma tatanan bata biasa gitu. Kalau ini batanya sudah direaksi sama arkeolog, sudah masuk cagar budaya. Jadi batanya itu nempel kayak candi pari itu sudah pandeli segini. Ya, jadi kalau orang biyen itu nggak pakai semen buat nempel, pakai itu aja sudah mandi. Oh iya Bu. Pakai itu saja Oh. sudah mandi. Pakai putih telur itu. Bukan orang dulu itu sabdoan. Kalau dia ngomong gitu wis Jadi. mandi. Kalau ini apa misalnya kan ada warga desa juga gitu, manfaat dampaknya ke warga desa apa Bu? Kalau warga desa sih nggak ada sih manfaatnya, cuma kalau di ada ritual bancaan-bancaan juga katut. Tapi kalau untuk selebihnya nggak terganggu sih. Soalnya kan kepentingan orang beda-beda. Biasanya kalau orang nikahan atau mesti selalu subuh di sini juga. Oh sebelum menikah di sini dulu. Jadi bukan orangnya, bukan orang yang nikah ke sini. Oh bukan. Sesajennya. Oh saja. Maksudnya gitu. Gitu biasanya. Nggak mulai. Oh Undangi aku sing ngepel. ditaruh mana Bu biasanya Taruh sajiannya? di depan pintu biasanya. Oh sana. Nanti satu ember itu ada bunga, ada lengkap. Namanya juga sajen nanti.